Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Al-Fakir akan membacakan sebuah cerpen dengan judul Ki Samar, karya Tura Untung, dan akan dibacakan oleh penulisnya. Deru mesin penggiling pabrik gula menggetarkan tanah dan air di pedesaan Maduretno, menelikung ke dalam jantung ekosistem masyarakat, menjungkirkan peranata kemasyarakatan yang telah terbentuk lama. Mereka yang dulu adalah peranata kemasyarakatan linier kini mulai mengenal budaya baru, budaya pabrikan. Melalui saluran sinder dan mandor pabrik perkebunan tebu, masyarakat pedesaan Maduretno mulai dikenalkan mimpi tentang nilai-nilai baru dalam pekerjaan dengan sistem upah atau gajian. Masyarakat mulai dikenalkan budaya buruh, meninggalkan pacul yang mulai berkarat. Penduduk pedesaan Maduretno mulai bermain-main dalam mimpi. Para perawan desa mulai berani bersolek dan mulai mengumbar kegenitan, menjaring perangkap, barangkali bisa menjadi istri mandor atau syukur-syukur menjadi istri sinder. Paling tidak menjadi gendak pun mereka rela. Sang mandor dan sinder menjadi kelas yang tinggi dalam strata kemasyarakatan di desa tersebut. Bak sang pangeran dalam negeri mimpi. Masyarakat tidak menyadari perangkap yang ditebar oleh sinder dan mandor. Mereka adalah kaki tangan kapitalis yang mengincar sawah-sawah mereka sebagai banda turunan yang akan dicaplok oleh pabrik. Ketika petani sudah tak memiliki sawah, mereka akan menjadi buruh, menjadi orang yang rigid, menjadi pekerja yang murah dan mudah dijajah. Masyarakat pedesaan Maduretno mulai dikenalkan dengan mainan baru bernama kreativitas. Dalam struktur masyarakat yang lebih kompetitif,
dan eksploitatif tepatnya. Ideologi menjilat, sikut mensikut mulai dihembuskan dalam napas mereka. Budaya yang awalnya guyup berubah menjadi budaya persaingan. Dalam hembusan cerobong pabrik yang pekat, dalil-dalil produktivitas didendangkan oleh mandor-mandor pabrik. Pola hubungan majikan buruh dilestarikan dan dibangun menjadi madhab pekerjaan. Kemunculan pabrik gula di pedesaan Maduretno telah menimbulkan spektrum baru. Masyarakat Maduretno yang linier mulai terbelah. Ada masyarakat tradisional yang diwakili petani yang sudra dalam strata sosial. Masyarakat peralihan yang diwakili buruh pabrik yang merasa sebagai kelas 2 dalam masyarakat pedesaan Maduretno, dan masyarakat utama yang diwakili sinder dan mandor pabrik gula. Mesin penggilingan tidak saja menggilas batang-batang tebu, tetapi telah menggilas strata kehidupan mereka melalui tangan-tangan penggawa desa dan marsose yang terus menekan petani untuk menyerahkan sawahnya dalam sistem sewa sepihak. Sistem bagi hasil yang selama ini dilakukan dikangkangi. Tak boleh ada sawah-sawah menanam padi. Di Maduretno hanya ada satu tanaman tebu. Penggawa desa dan marsose menghunjamkan ke jantung masyarakat tanam paksa tebu. Petani yang menolak akan diseret ke kantor balai desa atau tangsi marsose. Lori-lori tebu hilir mudik di jalan-jalan desa. Dalam kawalan marsose semakin menggilas kejelatahan rakyat. Di pedesaan Maduretno tengah terjadi revolusi sosial yang melahirkan banyak korban, melahirkan banyak kejelatahan, terkalahkan dalam pergumulan sosial. Orang-orang yang kalah ini kemudian mencipta ratu adil baru dalam hati mereka untuk memenuhi mimpi-mimpinya. Ruang kepala mereka telah dipenuhi oleh asap kekecewaan kapitalisme. Di tengah kekecewaan mereka memimpikan Sang Mahdi, kiblat spiritual baru yang bisa menjadi ratu adil melalui dialog kebatinan dalam mengadu kepada Sang Wenang. Keberadaan petilasan Ki Samar di pinggir pedesaan
kemudian menjadi tambatan mimpi mereka. Diyakini oleh masyarakat, petilasan memberi berkah yang besar sebagai tempat yang bisa mengantarkan ke kesempurnaan hidup. Melalui tokoh Ki Samar, masyarakat mencoba merelativisir kondisi sosial masyarakat Madu Retno yang mulai terhimpit kegetiran akibat sistem politik tanam paksa. Bagi masyarakat umum, sosok Priyantun adalah sosok yang gagah, yang tutur katanya teratur, busananya tertata seperti yang dilakukan oleh para Sinder, Mandor, dan Pamong Praja, di mana sinar hidup lebih dipancarkan oleh bentuk-bentuk wadak, sementara kejelekan latar belakang merupakan pantulan kejelatahan batin yang kasar pula. Lewat tokoh Ki Samar, runtuh paham itu. Bagi masyarakat Madu Retno, identifikasi kejelatahan Ki Samar adalah pintu masuk kebijaksanaan dan kesempurnaan hidup. Ki Samar memiliki wajah yang kasar, tubuh yang cebol, bungkuk, suka kentut sembarangan, tetapi ia adalah Ratu Adil. Ki Samar adalah wujud yang samar namun nyata di mata para pemimpi-pemimpinya. Ki Samar memilih sepi untuk semedi, menyudah rasa kesempurnaan urip. Ki Samar menolak mahkota, menukar kemanungsan dalam kejelatahan. Dalam diri Ki Samar ini, masyarakat Madu Retno seperti mendapatkan tirta kauripan yang membasuh kegetiran hidup dalam kejelatahan. Akhirnya Ki Samar ini rakyat mendapat pepadang bahwa kejelatahan hakikatnya pilihan bebas dalam hidup yang mesti disyukuri. Karena dalam kesamaran diri terdapat kesempurnaan. Sembarang kali banjir, sesumelang rapi pikir, dengan kupas pening tangga, melompat naik tengah juga. Konsep kesamaran yang menjadi piwulang Ki Samar menjadi agama baru bagi masyarakat Madu Retno. Dalam olah spiritual manunggaling Gusti dan kaula, kejelatahan pada hakikatnya adalah kekayaan yang tersamar. Jati diri dalam kejelatahan adalah kebijaksanaan menerima titah Sang Wenang. Dengan ketokohan Ki Samar, runtuh pula pranata yang dibangun oleh para penggawa desa dan pejabat pabrik
yang menganggap bahwa pendidikan sama dengan kebijaksanaan. Meski pendidikan sering menjadi topeng kepemimpinan, banyak pejabat pabrik yang berpendidikan tetapi kepintarannya untuk memeras rakyat. Banyak penggawa desa yang memakan bangku sekolah tapi kepintarannya untuk korupsi dan mengkhianati amanat. Sementara Ki Samar yang tidak terdidik tetapi kebijaksanaannya tidak terkalahkan. Ia menjadi rujukan para satria. Kata-katanya bak kitab suci dan petuahnya menjadi solusi. Demikian populernya ketokohan dan cerita Ki Samar yang terpelihara dari mulut ke mulut dari leluhur masyarakat Maduretno, terpelihara dan tumbuh dari generasi ke generasi. Tradisi ini terus dipelihara dan selalu dituturkan oleh sang juru kunci Mbah Kemis yang menjadi juru kunci petilasan. Cerita-cerita Ki Samar didengungkan sebagai pengantar tidur bagi setiap orang. Bahkan ketika bayi baru lahir, ia disebutkan nama Ki Samar. Sebagai juru kunci petilasan, Mbah Kemis mendapat tempat di hati tersendiri oleh penduduk Maduretno. Ia memiliki karisma yang mampu menenggelamkan kekuasaan bekel, bahkan pimpinan pabrik sekalipun. Hal ini tentu membuat gerah para pejabat pemerintah. Wewenang mereka terasa ada dalam ancaman. Sering membuat Ki Bekel Kartamanggala jengkel sendiri, melahirkan kesumat dalam hati. Bagaimana mungkin ada matahari kembar di pedesaan Maduretno dari golongan sudra seperti Mbah Kemis, hanya karena segan saja maka Ki Bekel memendam kesumat ini, tidak berani mengusik kedudukan Mbah Kemis sebagai juru kunci petilasan. Bagi masyarakat Maduretno, sosok Mbah Kemis adalah potret perlawanan masyarakat jelata. Sebagai sosok oposan, Mbah Kemis seperti duri di pantat Ki Bekel. Ia tidak berani mencongkel duri itu karena takut arus bawah yang bisa meledak menjadi perlawanan terbuka hingga memunculkan demo menuntut ia turun dari jabatan Bekel. Satu-satunya jalan yang aman adalah menghembuskan isu demokratisasi di dalam jabatan juru kunci.
Isu itu dihembuskan melalui kaki tangannya Ki Bayan Marto Prucul dengan melemparkan isu siapa gerangan yang akan menggantikan Mbah Kemis ketika telah tiada. Permasalahannya, Mbah Kemis tidak mempunyai anak atau kerabat. Ia orang sebatang kara. Sama absurdnya dengan ketokohan Ki Samar. Mbah Kemis adalah sosok yang samar dalam Maduretno, dalam masyarakat Maduretno. Sejak lama masyarakat tidak berani membicarakan suksesi jabatan juru kunci karena pergantian jabatan telah diatur giliran garis berdasarkan garis keturunan. Ki Bekel sepertinya mendapat ide, mendapat pikiran ketika melihat kondisi ini. Ia seperti mendapat durian runtuh ketika menemukan muslihat jahat untuk menyingkirkan sang juru kunci. Sontak ia memanggil para penggawa desa dan tak lupa memanggil orang kepercayaannya, Ki Bayan Marto Prucul. Kemudian disusun rencana rapi, rencana jahat untuk menyingkirkan Mbah Kemis dengan kejahatan paling primitif, mematikan orang dengan racun. Sampai pada akhirnya ditemukan jalan Mbah Kemis harus mati diracun. Muslihat ini disusun rapi sehingga kelihatan sebagai kematian yang wajar. Ki Bayan Marto Prucul ditunjuk sebagai eksekutor dengan imbalan jabatan juru kunci. Ki Bayan menyanggupi. Kemudian disusun rencana pembunuhan yang rapi dengan menyambangi Mbah Kemis di amben bambu yang menjadi saksi Rajapati. Pada kekelaman malam lingsir, tak kentara ada Rajapati di sana. Yang terlihat ada dua orang berbincang akrab sambil sesekali terdengar kekeh Mbah Kemis. Marto Prucul menyambangi Mbah Kemis ngobrol ngalor ngidul sambil ia menyilakan kopi dan pohong bawahannya. Mbah Kemis tak menyadari ada wajah kesumat di pinggir senyum tipis Ki Bayan. Esok hari, pada hari Kemis Wage, Mbah Kemis tergeletak di atas amben tempat ia biasa tidur. Di dekatnya ada sekerat pohung yang tak habis dimakan dan wedang kopi yang tinggal setengah, sisa perjamuan tadi malam. Tidak ada yang tahu jika malam tadi Mbah Kemis baru disambangi Ki Bayan. Tubuh kerontang itu membujur kaku seperti kelaras pisang. Wajah Mbah Kemis tirus, ditikam sakit sangat. Tubuhnya lembam, terbujur bisu, tak ada tanda kehidupan di kulitnya. Masyarakat pedesan Maduretno geger. Kitir kematian ditabuh bertalu-talu. Speaker musolah menyiarkan kematian Mbah Kemis
Orang-orang desa menyemut di sekitar gubuk tempat tinggal Mbak Kemis. Mbak Kemis mati, Mbak Kemis meninggal. Getun, padahal baru kemarin segar bugar. Padahal aku baru saja sowan panjenenganipun, wah tiwas mati. Orang-orang merasa kehilangan mutiara pedesaan yang selama ini menjadi tempat mengadu saat gelisah. Masyarakat seperti kehilangan separuh ruhnya. Oleh Ki Bekal, jenazah Mbak Kemis segera dikubur. Proses pemakaman segera dilakukan oleh orang-orangnya agar tak tercium kecurigaan atas Ruda Pati. Ki Bekal memimpin prosesi, hadir taksiah para penggawa desa, pejabat-pejabat pabrik ada di sana. Ada Ki Bayan dengan baju hitam, celana hitam, senyum tipis masih tersisa di pinggir bibir. Setelah pemakaman usai, timbul permasalahan. Siapa nanti yang akan mengganti Mbak Kemis? Kuman orang-orang sebelum penguburan selesai, isu ini menyembul. Ketika esok datang Jumat Kliwon, harus ada orang yang memandu tahlil di petilasan. Biasanya juru kunci selalu menjadi orang yang terdepan, menjadi imam tahlil. Juru kunci petilasan mesti segera diisi oleh orang yang mumpuni. Baik olah kebatinannya maupun olah agama. Karena esok petilasan banyak dikunjungi peziarah, termasuk makam juru kunci Mbak Kemis yang belum kering. Biasanya peziarah datang bukan hanya dari masyarakat sekitar, tetapi dari telatah desa-desa di sekitar, bahkan dari luar kota pun datang. Ada yang meminta berkah, ada yang sekedar berdoa, dan tujuan-tujuan lain. Bahkan banyak pejabat datang ingin kelestarian jabatannya. Masalahnya, setelah kematian Mbak Kemis, tidak ada ahli waris juru kunci karena ia tidak mempunyai anak dan kerabat. Jelas waris jabatan juru kunci menjadi kosong. Ini akan menjadi rebutan bagi penduduk Maduretno, karena jabatan ini sangat prestisius, strategis, menyamai jabatan Bekal. Walaupun jabatan juru kunci bukan jabatan struktural dalam pemerintahan desa, tetapi wewenangnya bisa menyamai Ki Bekal. Secara kasakusuk penduduk pedesaan
Maduretno meminta agar jabatan juru kunci bisa dipilih seperti pilkades demi menjamin kepuasan hajat demokrasi masyarakat. Ada juga yang mengusulkan agar juru kunci dipilih langsung dari warga yang memiliki daya linui. Permasalahan ini buntu. Kemudian dibawa dalam rembuk desa oleh masyarakat dan tokoh-tokoh Maduretno. Oleh Ki Bekel, dalam rembuk desa diputuskan bahwa pergantian juru kunci dilakukan secara formatur dengan penunjukan langsung Ki Bayan sebagai pengganti juru kunci merangkap juru bayan. Penduduk Maduretno menyerah diam menerima keputusan sepihak Ki Bekel, karena kini tak ada lagi sisi keberanian di hati mereka. Alat perlawanan masyarakat telah terbujur bisu bersama jasad Mbak Kemis. Pada pelantikan juru kunci petilasan, dalam pidato Ki Bekel menyerahkan pemeliharaan petilasan dalam struktur pemerintahan desa di bawah Kebayan. Saudara-saudara, petilasan adalah aset desa yang memerlukan penanganan yang lebih terbuka dan terorganisir. Untuk itu, memerlukan sentuhan manajemen pengelolaan dari kutipan uang masuk peziarah ke dalam kas desa. Saya memandang perlu menginventarisir petilasan ke dalam banda desa. Di samping sawah bengkok dan tegalan sebagai bengkok desa, petilasan pun akan menjadi banda desa. Secara umum, agar aset publik ini tidak jatuh pada intervensi kepentingan pribadi seperti yang selama ini terjadi dijalankan oleh Mbak Kemis serta leluhur-leluhurnya, maka mulai saat ini petilasan menjadi banda desa dan akan diusulkan dalam proyek pembangunan desa. Akhirnya, mesti dengan gerundel masyarakat Maduretno menerima keputusan sepihak yang diambil oleh Ki Bekel atas penguasaan petilasan menjadi banda desa. Masyarakat menggerutu, "Sudahlah, patuh saja. Kita kan wong cilik, nggak usah macem-macem. Nanti dituduh pembangkang tahu." Serga Kermin Pacul, Iya, salah-salah kita dianggap balelo. Yang rugi kita juga. Kalau suatu saat kita dipersulit ketika mengurus surat-surat desa, misalnya perpanjangan sewa bengkok, timpal Marjo Patani, itu masih mending. Bisa-bisa kita diciduk oleh Marsose dan dibuang ke Digul. Gerutu masyarakat. Mereka saling menggerutu di belakang Bekel.
ketika petilasan Kisamar ada dalam penguasaan Banda Desa oleh Ki Bekel, diajukan dalam daftar isian proyek ke tingkat kabupaten. Dalam sebuah rapat di kabupaten, Ki Bekel mengusulkan revitalisasi petilasan dengan argumen bahwa petilasan bukan saja menjadi aset desa, tetapi menjadi kiblat spiritual bagi masyarakat. Sehingga Ki Bekel meminta kepada pejabat-pejabat kabupaten agar mau balas budi dengan menjadikan renovasi petilasan pada usulan proyek tingkat kabupaten. Bahkan menurut Ki Bekel, petilasan ini nantinya bisa menjadi varian tujuan wisata religi, wisata kebatinan yang megah bagi penghayat kebatinan yang nantinya akan menjadi daya tarik dari orang-orang luar kota. Pembangunan kemudian dilakukan tanpa mendapat ganjalan. Para pejabat-pejabat pemerintah meng-ACC usulan proyek ini karena banyak dari mereka yang sebetulnya sering datang ke petilasan sehingga sebagai balas budi mereka memprioritaskan usulan proyek renovasi petilasan. Pembangunan benar-benar dilakukan. Kuli-kuli didatangkan dari daerah sekitar untuk memecah batu-batu kali yang dikumpulkan dari kali besar yang membelah desa. Kemudian diolah menjadi batu beton. Setiap kali Godam menghantam batu menimbulkan getaran yang menyayat jantung. Orang-orang Maduretno melihat keangkuhannya kini seperti runtuh. Tidak ada sisa harga diri, yang tinggal kini cuma kepasrahan. Sawah-sawah mereka telah ada dalam penguasaan pabrik. Kini kiblat spiritual mereka pun telah terebut, terampas. Batu-batu kali yang digodam adalah kekerasan hati para pejabat dan ketua pabrik yang kini menjadi penguasa. Kini diinjak-injak kepolosan dan ketulusan warga masyarakat. Batu-batu kali yang digodam adalah
simbol remuknya diinjak-injak kaki kuli-kuli bangunan. Para insinyur didatangkan untuk menguji validitas keilmuannya. Investor didatangkan sebagai penyandang dana proyek renovasi petilasan. Orang-orang berhelm hilir mudik siang malam. Perkakas las dan generator menderu-deru. Mesin molen berputar seperti mengaduk-aduk hati. Menjadi bubur perekat beton petilasan Kisamar. Penduduk asli sekitar proyek yang terjepit dalam kepapaan satu-satu mulai menjual harga dirinya yang masih tersisa lewat warung-warung tiban. Warung-warung tiban yang berdiri di sekitar proyek disediakan untuk melayani konsumsi para kuli bangunan. Para perawan mulai belajar bersolek, menjajah diri, berkhayal bisa menggait mandor proyek. Syukur-syukur insinyurnya. Melalui kaki tangan mucikari, dagangan batini mulai digelar di sana dan memasang saluran khusus yang siap menyalurkan kebutuhan badani kuli-kuli bangunan atau mandor yang jauh dari keluarga. Pembangunan akhirnya selesai menurut rencana. Gubernur rencananya akan didatangkan untuk meresmikan proyek mercusuar ini. Proyek telah usai, tetapi warung-warung tiban tetap berdiri. Warung-warung ini kini tidak lagi memenuhi hasrat konsumsi para pekerja proyek, tetapi telah beralih menyediakan konsumsi untuk para peziarah yang datang dari luar kota. Para perawan Maduretno bersolek pun kini menjadi pajangan etalase warung-warung tiban sebagai pelengkap santapan para peziarah, santapan mata. Ruang spiritual kebatinan akhirnya tanpa bilik dengan rekreasi badani. Ketika orang-orang di sekitar petilasan menjadi agen saluran badani dengan menyewakan kamar-kamar kosong untuk mengadu birahi, harus berebut dengan desah tahlil. Kisamar kini menjadi kehilangan kesamarannya, berubah menjadi realitas tempat wisata yang mengumbar kekenesan, kegenitan. Kebijakan Kisamar menjadi sirna ditikam keganasan kapitalis yang berdalih menumpuk pundi-pundi desa atau pundi-pundi kabupaten melalui wisata religi. Peresmian petilasan dilangsungkan penuh gengsi dengan nanggap wayang kulit dan sintren 7 hari 7 malam. Ketika pesta usai, petilasan menjadi bisu dikelilingi tembok beton dan tidak sembarang orang bisa masuk berziarah. Untuk masuk dalam petilasan harus memiliki karcis masuk. Naif memang. Ketika untuk menyambangi tokoh idola harus mengeluarkan uang, sehingga ada jarak. Sepertinya ada jeda ketika harus berdialog dalam ruang spiritual kebatinan.
Surga yang mestinya murah kini menjadi tak terbeli karena ditentukan oleh selembar karcis bernominal. Kisamar termenung dalam kesepiannya, dalam kesamarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.